Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Aditya Arnaya, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengalaman saya sendiri tentang fans culture dan consumer culture. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fans culture dan consumer culture. Baik, kita mulai. Nah, fans culture itu menggambarkan fenomena di mana kelompok individu yang memiliki minat atau dukungan yang kuat terhadap suatu tokoh, kelompok, produk, atau hobi tertentu membentuk sebuah komunitas. Ini mencakup sejumlah perilaku, tradisi, dan ekspresi yang berkembang di antara para penggemar, yang seringkali menciptakan lingkungan sosial yang unik. Fan culture bisa melibatkan aktivitas seperti bertemu dan berkomunikasi. Itu penggemar tuh dia tuh bisa bertemu di acara-acara khusus, konvensi, atau maupun secara online di Zoom, di forum atau media sosial untuk berbagi minat dan pengalaman. Lalu dua itu ada membuat konten kreatif. Nah itu penggemar kan kita tahu sendiri kayak para penggemar K-pop yang sering membuat fan art kayak gitu. Jadi penggemar itu sering kali membuat fan art, fan fiction, atau konten kreatif lainnya yang terinspirasi oleh subjek yang mereka dukung. Contohnya ya K-pop itu tadi yang seringkali para fans dari BTS yang kita kenal dengan BTS Army yang sering membuat fans art tentang idolanya. Lalu ada berpartisipasi dalam ritual atau tradisi. Beberapa komunitas penggemar mengadopsi ritual atau tradisi tertentu yang memperkuat rasa kebersamaan mereka. Lalu yang keempat, mengumpulkan barang-barang terkait. Nah, penggemar mungkin mengoleksi barang-barang yang terkait dengan subjek favorit mereka seperti merchandise, karya seni, atau memorabilia. Nah, fans culture ini memiliki peran penting dalam mempromosikan dan mendukung subjek yang mereka sukai. Dan komunitas ini seringkali dapat memberikan pengaruh besar dalam dunia hiburan, seni, dan budaya populer. Nah, pengalaman saya sendiri tentang fans culture adalah pernah di suatu masa saya sedang menyukai salah satu band musik di Indonesia yang bernama Barefoot. Nah itu tuh saya sampai mengoleksi uh, banyak dari kaos originalnya, terus ada vinyl sama kaset tape-nya. Nah itu bukan hanya itu, tapi waktu itu tuh saya juga membuat Zen yang saya kasih judul Sobat Barefoot. Waktu itu tuh saya buat gara-gara pas kejadian Barefoot melakukan live atau showcase. Jadi itu pertunjukan terakhir Barefoot. Nah setelah 4 tahun lamanya tidak manggung-manggung lagi di Jabodetabek maupun di tempat-tempat lainnya. Nah yang kedua, saya juga punya pengalaman. Kebetulan saya kan juga suka dengan sepak bola. Nah di dalam sepak bola sendiri fans culture sangat mengiringi saya. Jadi saya fans dari salah satu klub lokal di Indonesia, yaitu Persis Solo. Nah dari situ saya mengoleksi juga jersey-jerseynya, terus foto-foto pemain, bahkan dari
dari tahun 92 itu saya ada foto-fotonya, terus ada arsip-arsip berita tentang Persis Solo, maupun itu tentang kejayaan di masa lampau, masa perserikatan, maupun pas waktu lagi di titik terendah seperti di tahun 95 yang Persis Solo itu kalah pamor dengan Solo FC dan Arsitor Solo. Itu saya sampai mengulik berita-berita tentang pas zaman itu. Dan terlebih lagi kefanatikan juga mengiringi. Jadi semisal saya pernah sekali melakukan away ketika Persis Solo bermain di Bali, yaitu melakoni laga tandang. Itu saya sampai menabung untuk saya bisa berangkat away ke Bali demi menonton tim kebanggaan berlaga. Nah, itu saya juga meluangkan waktu yang biasanya saya sering keluar, ngabisin duit. Nah, tapi kali itu sebelum away itu saya sering di rumah buat menghemat uang jajan, yaitu untuk nambah biaya untuk ke Bali. Nah, di situ itu juga termasuk dalam contoh fans culture. Dan satu lagi contohnya itu kayak kefanatikan yang menimbulkan keresahan. Nah, itu saya pernah dalam away, enggak away itu home, pas pertandingan antara Persis Solo dengan Rans di Stadion Patriot, itu dalam semifinal Liga 2 2020. Nah, pada waktu itu rombongan dari saya berangkat ke Bekasi untuk menonton pertandingan dan membersamai. Dan pada waktu itu tuh ada teman-teman yang dulu musuh yang sekarang jadi teman, yaitu rival dari Persis Solo sendiri, yaitu PSIM yang sedang juga melakoni partai semifinal. Dan itu posisinya si rival itu kalah dan gagal ke fase selanjutnya. Nah, pada waktu itu kita berpapasan di daerah Indramayu. Nah, itu ejek-ejekan dan terjadilah clash antara kedua kubu itu. Dan itu juga termasuk fans culture. Lalu kita ke materi selanjutnya, yaitu consumer culture. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu consumer culture. Yaitu consumer culture itu budaya konsumen yang merujuk pada pola-pola sosial dan budaya yang mempengaruhi cara individu dan kelompok mengonsumsi barang dan layanan. Ini mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik yang terkait dengan perolehan dan penggunaan produk dalam suatu masyarakat. Dalam consumer culture, aktivitas konsumsi tidak hanya menjadi tindakan praktis untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan identitas, nilai-nilai, dan aspirasi individu. Nah, faktor-faktor seperti iklan, media, tren mode, dan perkembangan teknologi itu juga sangat berperan penting dalam membentuk budaya konsumen. Nah, budaya konsumen itu juga mencerminkan bagaimana masyarakat menilai dan memberikan arti pada kepemilikan, status, dan gaya hidup. Analisis budaya konsumen membantu kita memahami bagaimana keputusan konsumsi dipengaruhi oleh pengaruh sosial dan budaya yang luas. Lalu
Lalu contoh consumer culture sendiri tuh yang sering kita temuin sehari-hari itu ada ya brand loyalty. Nah itu maksudnya kesetiaan konsumen terhadap merek tertentu, di mana individu mengidentifikasi diri mereka dengan merek tersebut dengan secara teratur memilih produk dari merek tersebut. Nah yang kedua itu ada trend fashion, yang itu perubahan cepat dalam tren pakaian, aksesori, dan gaya rambut yang mencerminkan bagaimana konsumen bereaksi terhadap norma sosial dan pengaruh media. Lalu yang ketiga ada teknologi konsumen, yaitu perubahan cepat dalam teknologi elektronik konsumen seperti perangkat smartphone terbaru atau tren dalam perangkat wearable, mencerminkan budaya konsumen yang terus berkembang. Nah, itu lalu ada makanan dan minuman, itu preferensi konsumsi makanan organik, diet tertentu atau minuman tertentu mencerminkan bagaimana nilai-nilai dan kecenderungan konsumen membentuk keputusan makanan mereka. Lalu ada budaya kecantikan. Nah, itu tren dan norma dalam industri kecantikan, termasuk preferensi terhadap produk perawatan kulit atau kecenderungan tertentu dalam estetika kecantikan. Nah, contoh ini mencerminkan cara budaya konsumen menciptakan dan membentuk perilaku konsumen dalam berbagai domain kehidupan. Nah, saya juga ada pengalaman sedikit tentang consumer culture yang saya alami sendiri, yaitu ketika saya ingin ganti HP, tetapi HP saya yang sebelumnya itu tidak kenapa-napa, atau itu tidak rusak. Jadi saya cuma pengen ganti HP aja. Nah itu gara-gara saya ingin mengikuti tren zaman sekarang. Itu saya juga mengalami consumer culture kayak gitu. Lalu di yang trend fashion, saya juga mengalami dengan saya sering membeli barang-barang kayak kaos, sepatu, padahal itu tuh tidak saya tuh tidak butuh dengan barang-barang itu lagi, tapi dengan rasa dengan rasa ingin mengikuti tren dari zaman itu, jadi saya ada niatan untuk ingin beli dan akhirnya beli itu. Jadi apalagi itu kepake juga cuman pas trennya aja. Jadi setelah itu mungkin terlupakan atau udah jadi penghuni lemari selamanya yang nggak keluar lagi. Nah di makanan dan minuman itu saya juga pernah mengalami dengan consumer culture, yaitu ketika saya semisal saya sudah makan, tetapi ketika saya keluar dan ada orang yang jual makanan dan itu pengen